Ini berlaku bagi pohon buah apapun. Pohon buah apapun itu kuncinya ada di pruning atau pemangkasan. Tanpa pemangkasan tidak mungkin menghasilkan buah. Nah, negatifnya adalah orang kita itu senang kalau melihat pohon buah yang daunnya banyak. Iya. Ya kan? Ayo. Karena kan, wah kayak kelihatan segar ya. Padahal enggak, berarti nutrisinya diserap oleh daun. Gitu. Nah, ibu-ibu kalau misalkan punya akun Instagram mungkin bisa dilihat di kami ya, di Instagram kami itu kami panen satu pohon lemon yang tingginya segini. Itu satu pohon itu bisa 50 kilo. Karena satu buahnya itu bisa 1 kilo satu buah. Itu ada kami sering posting baik videonya ataupun fotonya. Nah, kuncinya itu ada di pruning. Cara pruningnya itu begini. Simpel sih ini. Pohon buah apapun itu pasti punya batang utama kan? Batang utama. Nah, dari batang utama nanti dia punya cabang. Ya, punya cabang. Biasanya kita senang banget nih kalau cabangnya banyak. Sebenarnya itu salah. Gitu. Ini rumusnya simpel. 1:3/3/3 dan seterusnya. Artinya apa? Jadi dari satu batang utama kita harus mempertahankan 3 cabang. Hanya 3 cabang. Dan cabang yang kita pertahankan harus punya karakter, yaitu pilih cabang yang punya tingkat kemiringan 45 derajat. Tepat. Ini 45 derajat. Jangan kurang, jangan lebih. Karena apa? Sebenarnya pohon buah itu kan ada 2. Ada yang dia berbuah di ujung, ada yang dia berbuah di tengah cabang di sini. Ada kan? Yeah. Contohnya apa? Durian gitu. Tapi ada juga yang memang dia di ujung di sini. Jambu, mangga, jeruk, ya. Nah ini agak beda sih nanti perlakuannya. Tapi yang jelas dari satu batang utama pilih 3 cabang yang dipertahankan. Yang tingkat kemiringannya 45 derajat. Karena itu sudah paling optimal dalam menghasilkan bakal buah. Kalau ada yang cabangnya tegak lurus ke atas, buang tanpa ragu, karena itu adalah cabang air atau disebutnya water sprout. Dia timbul saat musim hujan. Dia sama sekali tidak akan pernah bisa menghasilkan, tapi nanti dia mencuri nutrisi. Yang tegak lurus pernah lihat kan? Iya. Itu harusnya habiskan. Makan dari bawah. Iya, sisakan. Kalau memang dia cabangnya udah besar, sisakan sekitar 10 cm. Jangan kepangkal banget gitu. Sisakan 10 cm. Itu terus, karena dia mencuri nutrisi. Gitu. Nah, dari 3 cabang 45 derajat tadi, dia kan punya cabang lagi. Pilih 3 lagi. Gitu terus. Dari sini pilih 3. Sama dengan kemiringan 45. Ini anggap aja 45. Nanti satu cabang tumbuh lagi cabang. Sama 3. Gitu terus. Makanya rumusnya 1:3/3/3 dan seterusnya. Dan 45 derajat. Itu. Setiap habis berbuah atau panen,
panas daunnya, jangan takut. Kami kalau tiap habis panen, daunnya itu kami pangkas 50%. Sisanya yang paling muda, yang paling ujung itu dipertahankan untuk melindungi dari sinar matahari. Itu kuncinya. Nah, beda dengan pohon yang buahnya itu dibatang. Kuncinya dia bukan 45 derajat. Dia harus direbahkan lagi. Pakai apa? Biasanya di sini digantung bata. Di beban. Tapi kan dia lama-lama merunduk. Iya. Merunduk. Tapi kalau cabangnya masih kecil, jangan bata yang besar. Bertahap. Nanti kan dia lama-lama merunduk. Nah, dengan seperti itu, buah yang dihasilkan itu akan banyak. Itu bedanya. Lalu yang kedua, kemungkinan misalkan punya pohon buah atau nanti menanam buah, bunganya mah ada, tapi bunganya nggak pernah berhasil. Itu karena kurang potasium. Nah, potasiumnya dari mana? Beli ekstra potasium apa? Nggak perlu pakai ampas kopi. Ya, potasium. Ini bisa didapat dari ampas kopi, jeroan ikan, cucian ikan atau ayam atau daging, ini jeroan ikan atau ayam. Nah, karena potasium itu dia membantu nutrisi si calon buah, jadi dia lebih kuat. Berarti kalau misalnya di sini pernah punya pohon buah, tapi dia nggak pernah berhasil berbuah, itu pasti kurang potasium. Potasium itu juga bisa didapatkan dari pohon pisang. Makanya kami melakukan soil preservation itu pakai cacahan batang pisang. Itu kan kalau pisang kan habis berbuah sekali kan mati dia. Nah, jadi si batangnya dicacah, itu ditaburin buat mulsa. Iya, sekitaran pohonnya. Ampas kopi, jeroan ikan yang paling bagus. Jadi jangan pernah membuang. Kalau kita memasak ikan, jangan pernah dibuang itu air cucian jeroannya, itu yang paling bagus buat pohon buah. Bau dong. Digali sedikit aja. Dioker kucing. Lah banyak kucing, dioker kucing lah. Digali lagi. Kalau enggak gini, tapi nggak tahu ya, ini kucing nyium atau enggak. Yuk. Bikin botol irigasi atau botol irrigation. Botol aqua. Ininya tutupnya dibolongin, isi air, nasi air cucian atau jeroannya masukin ke sini, itu balikin ke pohon. Gitu. Lah kalau model begitu tetangga yang ribut. Tetangga yang ribut, orang kita bedengan deket-deket. Orang aku merah kucing aja sampai tahan kucingnya tak buang dari. Hah? Tidak bau. Kelihatan jelek itu maksudnya. Tidak bau. Kalau ini kan di dalam botol. Lah kan nepes. Enggak netes, kan botolnya itu ditanam. Oh, ditanam. Jadi netesnya di dalam tanah. Iya. Bukan yang digantung pakai infus, bukan. Yang di pot kan itu juga masih ke bawah enggak? Enggak. Kalau yang penting digali. Iya. Terus nanti kan kalau botol aqua ada ruasnya. Iya. Itu sampai 2 ruas paling atas. Oh. Ditanam. Jadi enggak akan bau. Iya. Ya, memang agak sedikit lebih rumit berkebun di perkotaan. Itu tadi yang punya tembok, sedikit itunya, polinya gitu. Nah, jadi ini kuncinya kalau punya pohon buah itu potasium, ampas kopi jangan pernah dibuang kalau masih minum kopi yang berampas, kecuali kopi instan misalnya.
jeroan ikan, jeroan ayam, sisa cuciannya juga. Iya, Sama kalau memang masih ada pohon pisang, kulit pisang, ada. semuanya yang berbau pisang, potasiumnya tinggi. Dicacah Iya. ya kalau kulit pisang Iya. sudah dicacah. Micin, kalau micin untuk yang sayuran, dia kan nitrogen, nambah nitrogen N-nya aja. Dia kan nggak akan ngaruh ke sini kurang kuat. Nah, kalau tanamannya sejenis serelia, misalkan nanam jagung-jagungan atau ada yang punya padi, Iya. sawah, pokoknya yang berbiji-bijian itu butuhnya kalium. Nah, ini dari ampas teh. Enggak, serelia kayak beras, jagung gitu. Pokoknya yang biji-bijian karbohidrat itu butuhnya ampas teh. Itu beda. Karena dia itu nanti berfungsi untuk mengisi bulir dalam padi itu atau si jagung itu untuk mengisi bulir. Tuh. Kalau micin, ya micin, biasanya Ajinomoto, Sasa gitu kan. Ya. Nah ini untuk sayuran daun. Untuk sayuran daun. Nah berarti kalau yang menanam tomat, terong, pokoknya yang tadi saya bilang, yang kita konsumsi dari bunga menjadi buah, terus kita konsumsi, ini butuhnya potasium, itu yang harus diingat. Jadi kan ada yang kita konsumsi jenis buahnya, ada yang kita konsumsi daunnya, itu aja yang perlu diingat. Kalau yang kita konsumsi daunnya, berarti dia bisa pakai micin-micinan di situ. Tapi kalau yang kita konsumsi buahnya, paling bagus pakai potasium. Itu. Nah, yang kita konsumsi buahnya itu kan ya terong, tomat, cabai, dan buah-buahan. Nah itu potasium paling bagus. Bagus. Oh kalau di luar bagus, di dalam bus itu lalat buah. Dia nanti ini masuk ke dalam memang bertelurnya di situ. Jadi dia nembus. Kalau itu sebenarnya materi besok tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi sebenarnya di dalam pohon buah sendiri bisa dipermakulturkan pola penanamannya. Biasanya kalau kami tiap kami punya pohon buah, kami bikin bedengan kecil dari bata merah yang dimiringi. Jadi bata merahnya itu bentuknya gini, nah kayak gitu. Bata merahnya dimiringin segini, jadi sebelah. Nah ini kardin pete bentuknya ikutin ini jadi bulat, gitu. Nah, untuk melindungi dari lalat buah, itu di bawahnya kita tanami bawang daun atau kucai. Pokoknya keluarga daun-daun bawang. Tapi kalau kami sih tidak memilih bawang daun, karena bawang daun itu sekarang sudah bibitnya sudah hibrida. Bawang daun udah nggak ada yang original, semuanya sudah F1. Artinya apa? Kalau bibit itu tadi kan kita sudah bicara soal ketahanan benih. Benih itu ada benih heirloom, ada hibrida, ada GMO, ada open pollination.
Heirloom ini artinya benih yang berasal dari tanaman yang ditanam dari ratusan tahun yang lalu dan sampai sekarang benihnya tetap ada. Jadi heirloom bisa kita ibaratkan benih original, belum masuk laboratorium. Itu heirloom. Heirloom kita sebenarnya Indonesia ini kaya akan plasma nutfah. Sebenarnya kita punya ratusan bibit padi heirloom. Hanya saja di masa Orde Baru, saat dimulainya Green Revolusi atau revolusi hijau, itu semua dihilangkan, diganti dengan benih padi hibrida yang sekarang dipakai di mana-mana. Yang masih memegang benih heirloom itu hanyalah kampung-kampung adat. Kampung adat di Indonesia itu semua masih menyimpan, tapi nggak semudah itu sih kita minta. Jadi harus ada semacam ritualnya dulu, gitu. Terus mereka membaca karakter kita itu seperti apa sehingga mereka mau memberikan si benih. Sebenarnya mereka masih punya. Bedanya apa sih? Heirloom, dia benihnya mau ditanam berulang kali, hasilnya tetap bagus. Tidak ada pengurangan kualitas maupun kuantitas. Jadi apa? Misalkan kita nanam benih heirloom tomat, si tomat itu kita bisa bibitin lagi dengan hasil yang sama persis. Nggak ada pengurangan hasil panen, nggak ada pengurangan kualitas sama sekali. Terus nanti bisa dibeliin lagi sampai ratusan tahun. Sampai bosan, sampai kiamat. Nah itu heirloom namanya, original. Di Indonesia kita belum punya laboratorium plasma nutfah. Jadi kita belum secara resmi pemerintah mengumpulkan benih-benih heirloom dari dusun-dusun, itu belum ada. Yang sudah melakukan gerakan itu hanyalah komunitas-komunitas tertentu, terutama komunitas permaculture, dan kebanyakan ada di Bali. Gitu. Nah, yang kedua, hibrida. Hibrida ini F1 ya, sering dengar benih F1, bibit unggul, F1, hibrida, nah itu hibrida. Artinya dia sudah dikawin silangkan. Gitu. Misalkan ada 2 buah tomat, yang satu tomatnya manis tapi kecil. Yang satu tomatnya rada besar, merah, tapi agak kecut, gitu. Terus ada lagi satu tomat manis enggak, gede enggak, tapi tahan penyakit. Nah itu dikawin siramkan, butuh proses bertahun-tahun sampai akhirnya terbentuk tomat unggul. Jadi kalau sering dengar kata-kata unggul, F1 itu pasti hibrida. Karena dia persilangan dari beberapa atau bisa sampai ratusan persilangannya sampai menghasilkan yang diinginkan manusia, itu sifatnya itu nggak bisa ditanam ulang. Kalau toh kita tanam ulang, misalkan kita udah, wah panennya bagus nih, kita pilih yang paling bagus, kita keringkan, kita tanam lagi, nggak akan bisa hasilnya sama. Itu hibrida. Jadi dia tidak akan bisa kita mengulangi hasil panen dengan kuantitas dan kualitas yang sama dengan induknya. Nah, terus ada namanya GMO. Nah, GMO ini lebih parah lagi karena dia sudah main DNA. Dan kita sudah pernah membaca ya akibat dari GMO itu apa. Memang sih akibatnya tidak terasa secara keseluruhan. Misalkan badan kita menjadi cacat atau apa gitu ya. Tapi kalau memang kita terlalu banyak mengkonsumsi GMO, itu berpengaruh ke hormon. Gitu. Jadi secara perlahan. Makanya sekarang sudah ngetren tempe homemade misalnya gitu kan. Tempe homemade atau tempe artisan dengan kedelai lokal, non GMO. Nah, gitu. Karena memang hasil dari penelitian di laboratorium
GMO ini kalau dikonsumsi secara terus-menerus, dia akan berpengaruh ke metabolisme. Bukan secara fisik nggak kelihatan, tapi secara hormonal itu kelihatan, gitu. Itu GMO. Nah, GMO ini diterapkan di level industri, seperti kacang kedelai. Apalagi yang industrinya gede-gede, jagung, kentang, gitu. Kalau hibrida ini kebanyakan sayuran ya. Yang ini bibit-bibit yang suka beli di toko bibit, pokoknya ada tulisan F1 kan, itu pasti hibrida. Nah, satu lagi itu open pollination, artinya dia melalui penyerbukan terbuka, tidak dibantu oleh tangan. Jadi si heirloom ini pasti open pollination, tapi belum tentu open pollination itu adalah heirloom. Open pollination hanya cara pembuahannya, itu open pollination. Nah, untuk contoh kenapa alasan kami tidak menanam daun bawang, karena sekarang daun bawang sampai bawang merah, bawang putih itu sudah hibrida semuanya. Jadi kalau kita regrow, biasanya kan ibu kalau misalnya beli daun bawang, tanam lagi, hasilnya sama nggak bisa. Kalau nggak sama berarti memang hibrida. Kecuali kita belinya di dusun, di dusun yang memang mereka bukan pakai beli, itu pasti sama, meskipun kecil bentuknya. Nah itu bedanya. Memang yang hibrida itu pasti lebih besar, lebih kelihatan segar, awet segarnya lama, tapi nggak akan bisa kita tanam lagi. Makanya kami mengganti si fungsi daun bawang ini. Kalau kami namanya lokio, bawang Medan ya disebutnya. Karena sampai sekarang lokio ini belum ada yang hibrida. Karena orang yang konsumsinya agak jarang. Kuncinya gitu. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sering menemukan satu komoditas, baik buah atau sayur di pasar atau di swalayan, itu pasti hibrida. Tapi kalau ada sayur atau buah yang jarang kita ketemui di pasar atau swalayan, sudah pasti itu bukan hibrida, masih heirloom. Kalau kayak bayam itu kan udah ini banget ya, udah banyak ya, itu sudah pasti dia hibrida. Seledri juga nggak bisa. Seledri. Iya. Karena dia sudah hibrida. Gitu. Tapi pernah lihat orang jual di pasar swalayan, pernah lihat ginseng Jawa nggak? Iya. Pernah lihat, tapi jarang yang jual. Nah itu bukan hibrida. Gitu. Jadi kalau jenis sayuran yang kita masih jarang menemukan di mana-mana, itu pasti heirloom. Itu bedanya. Jadi kalau dilihat di mana-mana udah ada sawi, udah ada bayam, udah ada itu, udah pasti itu hibrida. Itu. Nah, penggantinya kalau kami menyarankan tidak mau hibrida, pakai lokio. Lokio kami sudah berusia 7 tahun di kebun. Jadi kami dulu beli lokio di pasar Ciroyom, beli 3 kilo, disebarin, dan itu sudah berumur 7 tahun. Kita hanya panen daunnya aja, digunting, nanti umbinya tumbuh lagi. Itu udah berumur 7 tahun, tidak berkurang. Itu artinya heirloom yang kayak gitu. Nah, jadi kan nggak perlu beli lagi kan, cukup beli sekali, itu juga bertahun-tahun yang lalu. Nah ini ditanam di sini si lokionya, atau ya kalau tetap masih mau nyoba daun bawang ya, apa daun bawang atau kucai. Kalau lokio bukannya kalau dipanen sama itu sama bawang juga? Nggak usah. Kalau kami bukan mau makan umbinya, kami mah makan daunnya untuk mengganti daun bawang gitu. Nah, selain bawang-bawangan yang bisa mengusir lalat buah, tanam bunga marigold sekeliling.
Marigold itu bunga apa? Tai kotok. Yang baunya tai kotok. Iya. Yang oranye kuning. Iya. Ya. Dibilang kembang tai ayam. Ya. Kembang tai ayam dibilang. Tai ayam. Daunnya nggak enak. Itu nama kerennya marigold, jangan disebut tai ayam. Itu kasihan itu dia. Sebenarnya tanaman marigold tadi kan kalau tanaman bawang-bawangan dia memang ini alam nggak suka. Kalau tanaman marigold dia selain memang dia bau ya, bau tai ayam, akar si bunga marigold dia berfungsi untuk membunuh bakteri jahat yang ada di tanah. Dia punya zat tertentu memang, tapi hanya bunga itu aja yang punya. Nah, meskipun nanti si bunganya itu dicabut, zatnya masih ada di dalam tanah bertahan 3 tahun. Makanya kalau tanahnya rusak atau kotor atau mati, soil preservation-nya itu setelah ditumpuk-tumpuk pakai terpal, yang kami tanam pertama kali itu pasti marigold duluan. Jadi istilahnya setelah tanahnya disuburkan, kita tanam dulu marigold buat membunuh organisme jahat. Nah, mahal itu Pak. Kalau ketemu di jalan ambil aja yang udah buahnya itu, bijinya itu marigold. Memang aromanya nggak enak, namanya juga nggak enak, tapi fungsinya itu banyak. Jadi itu bisa ditanam di sebagai pohon. Dia tai kotok. Dia ngomongin tai kotok gitu nanti. Daunnya mirip daun kenikir. Daunnya mirip daun kenikir. Mirip. Tapi Nah, kalau udah bisa dimakan nggak nyolok. kalau tai kotok enggak sih. Ada jenis marigold yang warnanya kuning aja. Iya. Kan marigold ada yang kuning aja, Iya. ada yang kuning merah. Iya. Kalau yang kuning oranye atau kuning agak merah. Kalau yang kuning aja, itu kalau di India dikeringkan untuk teh, asal tahan aromanya. Itu bisa buat warna sebenarnya. Jadi sebenarnya dia berfungsi juga. Pantesan keringat orang India bau. Kan aku berteman sama orang India. Ya, jadi nanti di setiap kalau punya pohon buah yang udah keburu ditanam di tanah, nggak apa-apa. Ini aja kalau punya ekobri yang botol kecil, ini diselilin supaya nggak keinjak gitu loh. Iya. Terus nanti di samping-sampingnya ini diselip-selipin marigold, daun bawang atau kucai atau lokio. Setelah ini marigold kayak gitu. Iya. Ya kalau misalkan tanamnya di pot, tambulan pot bisa. Misalnya emang di pot ya apa-apa sama aja. Oh, kasih juga. Sama aja. Jadi di tambulan pot ya tetap aja bisa. Tanam. Bukan dia malah makan yang zat-zatnya di pot. Orang di pot kan? Tidak. Karena beda kebutuhan. Oh. Beda makanan. Kalau tanamannya ini butuhnya potasium ya. Iya. Kalau ini kan nggak ada buahnya. Itu cuma kita butuh nitrogen. Jadi tambahin micin aja di sini buat makanan dia. Gitu. Micinnya mah nggak ngaruh ke pohonnya. Iya. Makanya saya bilang kalau dia jenisnya beda, tanam di satu bedengan nggak masalah. Iya. Nggak akan berebutan. Karena kebutuhannya beda. Gitu. Sama nih misalkan kita punya anak kembar. Kalau anak kembar kan mungkin laparnya bareng, kesukaannya bareng, makanya dibuat. Nah, tapi kalau yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 10 tahun, ya jelas jam makannya beda, kebutuhan makannya beda. Nah, kayak gitu. Contohnya. Ada lagi? Hari bibitnya daun kucai sama lokio itu yang helmnya di mana? Di pasar aja. Lokio, cuma kan kalau lokio itu dia di satu kios barengan sama ini biasanya kecombrang. Jadi biasanya di kiosnya Sumatera. Iya. Di kios penjual ini yang Sumatera. Untuk bibitnya yang bisa ditanam lagi kan kalau kucai kan kita beli udah nggak bisa ditanam lagi. Cari yang ada akarnya. Jarang. Jarang. Kalau kucai pasti udah terpotong. Kalau di ini di pasar di Bandung memang ada yang masih ada akarnya dijualnya.
Ada yang memang udah nggak ada akarnya. Kayak seledringan sama akar. Kalau pucuk bersih. Itu memang harus hati Bu. Tapi pasti ada sih, pasti ada. Gitu. Iya udah bersih, udah bersih kalau pantesan kalau nanam lagi daun bawang sih ya nggak bisa nunggu sempurna. Coklat atau kering? N, nitrogen. Kalau berurusan dengan daun itu N, nitrogen. Nitrogen itu bisa didapatkan dari micin tadi. Iya. Iya, sekarang tanaman itu kan ada hambanya ya Bu ya. Di belakang daunnya itu supaya putih-putih, lama-lama daunnya bolong-bolong. Iya itu kutu putih. Pemakan kutu putih adalah tepi. Apa yang kita Tanam bunga yang banyak. Iya, jadi makanya sebenarnya nanti di area nanti pas kita ini ya masuk ke desain besok di area tanam itu kita wajib menanam banyak bunga. Bunga apa? Gak usah yang mahal. Bunga zinia. Coba di browsing kalau ada yang bisa ini browsing zinia. Itu bunga kertas juga sama liar. Nah dia fungsinya apa? Fungsinya dia mengundang serangga penyelup. Ya. Bukan itu bougainville. Zinia namanya zinia. Coba di browsing. Zinia itu juga liar kok. Dan itu banyak pinggir jalan. Nah itu dia. Itu kan warna-warni. Ada yang putih. Ya, putih, Apa namanya kalau di sini? merah. Bunga kertas. Bukan bunga jena, bukan punya orang itu mah. Nah itu. Jadi kalau misalkan ada warnanya macam-macam. Nanti kalau misalkan ketemu di jalan, ambil yang udah tuanya, ditanam aja di sekeliling. Semakin banyak bunga-bungaan, semakin banyak varietas tanaman di satu area, semakin banyak nanti kepinya datang. Nah, si kepi itu yang nanti akan makan kepi. Oh, Gitu. Sebenarnya itu bisa disemprot, kita bisa bikin pestisida alami. Pertama itu dari daun tomat. Daun tomat itu kan pahit banget, ya. hama aja nggak suka. Atau dari bawang putih, tapi bawang putih sayangnya mahal kadang gitu ya. Atau tembakau. kita tembakau Bu. Ya, tembakau tapi harus difermentasikan dulu. Kita ini sih Bu apa airnya ini kita simpan dulu biar berapa hari baru kita semprotin. Iya, nggak apa-apa, itu bagus. Iya. Atau misalkan kalau ada yang nanam tomat, kan suka daunnya suka diburunin, sayang kan dibuang. Nanam kacang Bu karena suka di gitu. Mm. Campur gitu. Iya. Saya semprot itu aja pakai tembakau. Iya. Atau kalau misalkan nanti dibagi ini modul, tahun lalu saya pernah bikin pelatihan bikin koenzim dari kulit buah, itu juga bisa. Koenzim bisa dipakai untuk pestisida juga alami. Tuh, jadi bisa pakai bawang putih, tembakau, daun tomat, gitu. Yang penting kan difermentasikan dulu. Ya dibejak-bejak itu, campurin air, diamkan dulu beberapa hari, baru nanti disemprot. Nah, soal penyiraman atau semprot menyemprot, ibu kalau nyiram di jam berapa ya? Pagi, sore. Sebenarnya jam yang paling tepat untuk menyiram adalah di saat matahari terbenam, hampir terbenam, Sore. jam 5 ke atas. Sekali aja. Ya, Sekali aja.
sebenarnya. Kalau kita nyiram pagi, siangnya dia menguap. Kepanasan. Oh iya, kepanasan. Jadi 2 kali kan? Iya. Mubazir. Iya. Terus kalau nyiramnya paginya sudah pagi menuju siang, Iya. misalkan kelupaan atau bangun kesiangan jam 10, jam 11. Iya. Terus nyiramnya karena daun, dia nanti akan terbakar, Oh. kena sunburn. Iya. Jadi kan Paling tepat memang sore, gitu, karena dia mencegah dari penyakit sunburn tadi, atau terbakar daun, dan penyakit embun. Embun bukan yang subuh-subuh itu sebenarnya. Itu yang bikin daunnya kadang putih-putih.